Di relung terdalam setiap sanubari manusia, bersemayam sebuah kerinduan purba. Sebuah dorongan sunyi untuk kembali, untuk utuh, untuk menemukan makna di tengah hiruk-pikuk eksistensi. Kerinduan ini menjelma menjadi sebuah pencarian. Kita menamainya dengan beragam sebutan. Pencarian Tuhan, pencarian kebenaran hakiki, pencarian pencerahan, atau sekadar pencarian kedamaian sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan semangat membara, kita mendaki gunung-gunung spiritual, mengarungi lautan ilmu pengetahuan, melantunkan ribuan zikir hingga bibir keluh, dan melakukan ritual-ritual suci dengan harapan dapat menyentuh yang absolut. Semua itu adalah usaha yang lahir dari niat mulia, sebuah ekspresi dari kerinduan terdalam jiwa. Namun, dalam perjalanan yang sakral ini, tersembunyi sebuah ironi agung, sebuah jurang yang seringkali tak disadari, bahkan oleh para pejalan yang paling tekun sekalipun. Jurang itu bukanlah rintangan eksternal yang sulit ditaklukkan, bukan pula ilmu rahasia yang belum terungkap. Jurang itu adalah sang pencari itu sendiri. Inilah paradoks terbesar dalam spiritualitas. Selama masih ada aku yang merasa sedang mencari, aku yang berharap akan mendapatkan sesuatu, aku yang berjuang untuk mencapai suatu tingkatan, maka selama itu pula, pintu menuju hakikat akan tetap tertutup rapat. Bukan karena Tuhan yang Maha Pengasih itu menjauh atau menyembunyikan dirinya, justru sebaliknya. Dia senantiasa lebih dekat dari urat leher kita. Namun, kita sendiri yang membangun dinding tebal dari bayangan ego kita, menghalangi cahayanya yang senantiasa melimpah. Perjalanan spiritual tertinggi, pada akhirnya, bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang keberanian untuk melenyapkan sesuatu yang sejatinya tak pernah nyata, ilusi tentang aku yang terpisah. Ini adalah jalan menuju makam Latashibih, sebuah stasiun kesadaran di mana diri tak lagi terlihat. Bukan karena ia tiada, tetapi karena ia telah sepenuhnya lebur dalam cahaya. Ini adalah sebuah makam yang membuat langit dan bumi terdiam dalam penghormatan. Makam di mana yang fana sirna dan yang abadi menampakkan dirinya. Bagian 1. Anatomi ilusi sang aku. Untuk memahami jalan menuju ketiadaan diri, kita harus terlebih dahulu membedah dengan jujur apa sesungguhnya diri yang harus dilenyapkan ini. Ia bukanlah jasad fisikmu yang akan lapuk dimakan waktu. Bukan pula namamu yang tertera di atas nisan. Ia bahkan bukan sekadar kumpulan ingatan, perasaan, atau pikiran yang silih berganti datang dan pergi, laksana awan di langit. Diri yang menjadi dinding penghalang ini adalah sebuah entitas psikologis yang lebih halus dan licin, yang kita sebut sebagai ego, nafsu, atau keakuan. Ia adalah sang pengklaim yang tak pernah lelah. Sang subjek ilusi yang terus-menerus berbisik di dalam batin kita, mengklaim setiap pengalaman sebagai miliknya. Perhatikanlah cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berhasil, ia berbisik, "Ini adalah pencapaianku. Lihatlah betapa hebatnya aku." Ketika kita terluka, ia meratap, "Ini adalah penderitaanku. Tak ada yang lebih menderita dariku." Ketika kita berdebat, ia bersikukuh, "Ini adalah pendapatku, dan pendapatkulah yang paling benar." Ketika kita dipuji, hatinya membengkak. Ketika kita dicela, ia merasa hancur. Bahkan, dalam ibadah yang paling khusyuk sekalipun, ia bisa menyelinap masuk. "Lihatlah, aku telah berhasil berzikir sepanjang malam. Aku merasa begitu dekat dengannya." Sang pengklaim inilah yang menjadi pusat referensi palsu yang kita bangun dan kita pupuk sejak masa kanak-kanak. Ia adalah sebuah konstruksi mental dan emosional yang terlahir dari rasa keterpisahan. Ia hidup dari perbandingan, merasa lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Ia tumbuh subur dari kemelekatan pada harta,
status, bahkan pada identitas spiritual. Ia gemetar ketakutan akan ketiadaan, karena eksistensinya yang ilusif, terancam oleh kehampaan dan kefanaan. Dalam terminologi spiritual yang lebih dalam, mempertahankan ego yang kokoh ini bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan yang tersembunyi atau syirik khafi. Secara lahiriah kita mungkin menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun secara batiniah, kita menempatkan aku sebagai Tuhan kecil di singgasana hati kita. Keinginan aku menjadi hukum, perasaan aku menjadi tolok ukur, dan agenda aku menjadi tujuan hidup. Selama Tuhan kecil ini masih bertahta, bagaimana mungkin Sang Raja sejati bisa menampakkan diri dalam kerajaan hati kita? Dinding inilah yang harus diruntuhkan, bukan dengan palu godam kebencian pada diri, melainkan dengan cahaya kesadaran yang lembut, namun tanpa kompromi. Bagian 2, Hakikat Realitas, Tetesan Air di Samudra Keabadian. Untuk membantu kita memahami konsep pelenyapan diri ini, para bijak dari zaman ke zaman telah menggunakan sebuah metafora yang luar biasa indah dan mendalam. Perumpamaan tentang setetes air dan samudra. Bayangkan, setetes air hujan yang jatuh dari langit. Ia memiliki identitas yang jelas. Ia bulat, terpisah, memiliki batas yang nyata. Ia adalah satu tetesan. Selama ia masih berada di udara, ia mempertahankan individualitasnya. Ia mungkin merasa bangga dengan kejernihannya atau takut akan benturan saat ia jatuh ke tanah. Inilah gambaran dari jiwa manusia yang terbungkus dalam ego. Kita merasa sebagai individu yang terpisah, dengan batas-batas yang jelas antara aku dan yang lain. Kita memiliki cerita, sejarah, dan masa depan kita sendiri. Namun, apa yang terjadi ketika tetesan air itu akhirnya menyentuh permukaan samudra? Dalam sekejap, batas-batasnya lenyap. Bentuk bulatnya sirna. Ia tidak lagi bisa diidentifikasi sebagai satu tetesan. Apakah ia mati? Apakah ia lenyap? Tidak. Ia tidak lenyap. Justru ia telah kembali ke rumahnya. Ia telah menjadi samudra itu sendiri. Kematiannya sebagai tetesan adalah kelahirannya sebagai samudra. Esensinya sebagai air tidak hilang, malah mencapai potensi tertingginya. Menjadi bagian dari keluasan, kedalaman, dan kekuatan yang tak terbatas. Inilah esensi dari konsep fana atau lebur, lenyap, dan baka atau kekal, abadi. Fana fi Allah, lebur dalam Allah, adalah momen di mana kesadaran ego yang terbatas. Si tetesan air melepaskan ilusinya tentang keterpisahan dan lebur ke dalam samudra kesadaran ilahi. Sifat-sifat kemanusiaan yang terbatas seperti kehendak, pengetahuan, dan kekuatan pribadi sirna, digantikan oleh penampakan sifat-sifat Tuhan yang tak terbatas. Baka bi Allah, kekal bersama Allah, adalah kelanjutan dari fana, setelah menyadari bahwa dirinya adalah samudra. Ia tidak lagi hidup sebagai tetesan yang terombang-ambing, melainkan hidup sebagai samudra itu sendiri. Ia tetap memiliki bentuk sebagai manusia di dunia, namun kesadarannya telah menyatu dengan kesadaran universal. Ia hidup, bergerak dan bertindak, namun bukan lagi dari dorongan ego, melainkan dari dorongan kehendak agung semesta. Metafora lain yang sering digunakan adalah seruling bambu. Sebuah seruling hanya dapat menghasilkan melodi yang merdu ketika ia benar-benar kosong di dalamnya. Segala penyumbat, serat, dan kotoran di dalam bambu harus dibersihkan hingga ia menjadi sebuah lorong yang hampa. Kehampaan inilah yang memungkinkan napas sang peniup mengalir bebas, berubah menjadi musik yang menggetarkan jiwa. Aku adalah sang penyumbat itu sendiri. Keinginan, kebanggaan, dan ketakutan kita adalah serat-serat yang menghalangi aliran napas ilahi.
makam ketiadaan adalah kondisi di mana diri telah menjadi seperti seruling yang kosong, siap menjadi saluran bagi melodi semesta. Bagian 3. Jalan praktis menuju ketiadaan. Bagaimana cara kita melakukan perjalanan menuju makam ketiadaan ini? Ini bukanlah proses intelektual semata, melainkan sebuah laku batin yang menuntut disiplin, kesabaran, dan di atas segalanya, ini adalah seni membongkar diri secara bertahap, lapisan demi lapisan. Fase 1. Jaga malam kesadaran atau murakabah. Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengasah kemampuan untuk mengamati diri sendiri. Ini adalah praktik murakabah, sebuah kewaspadaan batin di mana kita menjadi saksi yang hening atas segala gejolak di dalam diri. Latih dirimu untuk melihat sang aku beraksi tanpa langsung menghakiminya. Saat seseorang memujimu dan hatimu berbunga-bunga, jangan larut dalam perasaan itu. Ambil jeda sejenak dan katakan dalam hati, "Ah, lihatlah, ada aku yang sedang merasa senang karena diakui." Saat seseorang mengkritikmu dan dadamu terasa sesak oleh amarah atau rasa malu, amati reaksi itu. Lihat, ada aku yang sedang merasa terancam dan terluka. Saat engkau merasa iri melihat keberhasilan orang lain, kenali sensasi itu. Ini dia, aku yang sedang membandingkan dan merasa kurang. Bahkan saat engkau merasa telah mencapai kemajuan spiritual, amati dengan waspada. Hati-hati, ada aku yang sedang membangun monumen kebanggaan di atas sajadah. Praktik ini seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Semakin sering engkau menyalakannya, semakin jelas engkau melihat semua perabotan, debu, dan sarang laba-laba yang selama ini tidak terlihat. Dengan mengamatinya, engkau secara otomatis menciptakan jarak antara kesadaran sejatimu atau sang pengamat dan ego atau yang diamati. Dalam jarak inilah kebebasan mulai tumbuh. Fase 2. Seni melepas genggaman atau tazkiyatun nafs. Dari pengamatan yang tajam akan lahir pemahaman. Engkau akan melihat dengan sangat jelas bahwa akar dari segala kegelisahan, kecemasan, dan penderitaanmu adalah kemelekatan pada sang aku. Dari pemahaman ini, secara alami akan muncul dorongan untuk melepaskan genggaman. Inilah proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Lepaskan kemelekatan pada hasil. Bekerjalah dengan totalitas dan kesungguhan terbaikmu. Namun serahkan hasilnya pada kehendak Tuhan. Baik berhasil maupun gagal, terimalah dengan kelapangan yang sama. Ini membebaskanmu dari kecemasan akan masa depan dan kekecewaan atas ekspektasi yang tak terpenuhi. Lepaskan kebutuhan akan pengakuan. Lakukan perbuatan baik dalam sunyi. Beramal tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian. Ketika engkau melakukan sesuatu murni, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, engkau sedang memotong salah satu sumber makanan utama bagi ego. Lepaskan genggaman pada penderitaan, karena ini menjadi salah satu pelepasan yang paling sulit. Seringkali kita secara tidak sadar mencintai penderitaan kita karena ia memberi kita identitas yang kuat. Aku adalah korban. Aku adalah orang yang memiliki masa lalu yang tragis. Belajarlah untuk merasakan sakit tanpa menyematkan label penderitaanku padanya. Rasakan sensasinya di tubuh, izinkan ia ada, dan biarkan ia berlalu tanpa membangun narasi di sekelilingnya. Fase 3. Menyelami kehampaan atau kasif dan fana. Jalan ini bukanlah jalan yang bisa ditempuh hanya dengan kekuatan sendiri. Setelah usaha yang tulus dalam pengamatan dan pelepasan, akan ada momen-momen anugerah, kasif, atau penyingkapan. Di titik tertentu, karena rahmat Tuhan dan kedalaman praktikmu, sebuah pergeseran kesadaran bisa terjadi.
Fase 4. Menetap dalam kehadiran abadi, hudur, dan baka. Pengalaman sesaat itu bukanlah tujuan akhir. Ia adalah sebuah undangan. Tantangannya sekarang adalah menstabilkan kesadaran baru ini dan mengintegrasikannya ke dalam setiap detik kehidupan. Ini adalah proses menjadikan keadaan hudur kehadiran hati bersama Tuhan sebagai kondisi default, bukan lagi sesuatu yang harus diperjuangkan. Bagian 4. Buah dari ketiadaan. Lahirnya manusia sejati. Insan kamil. Apa yang terjadi ketika ilusi diri ini benar-benar sirna? Apakah kita menjadi seperti robot yang pasif, tanpa gairah, dan tanpa kehendak? Justru sebaliknya. Apa yang terjadi adalah sebuah transformasi radikal menuju potensi kemanusiaan tertinggi. Menuju apa yang disebut sebagai manusia sempurna, insan kamil. Bayangkan kembali metafora lilin. Selama lilin itu masih utuh dalam bentuk fisiknya yang padat, ia belum memenuhi takdirnya. Bentuk fisik lilin itu adalah ego. Ketika api dinyalakan, lilin itu ego mulai meleleh, menangis, dan lenyap. Bentuknya hancur. Tetapi dalam proses penghancuran dirinya itulah, ia berubah menjadi cahaya dan panas. Ia memenuhi fungsi sejatinya, menerangi kegelapan. Engkau tidak lenyap. Aku kecilmu yang palsu dan terbatas itulah yang lenyap, agar diri sejatimu, rohmu, cahayamu, fitrahmu, yang suci, dapat bersinar tanpa halangan. Engkau menjadi lebih hidup, lebih utuh, lebih bebas, dan lebih otentik daripada sebelumnya. Sobat, ingatlah, perjalanan ini bukanlah perjalanan menuju suatu tempat, melainkan perjalanan pulang ke rumah yang sejati.